Daripada beli Balenciaga atau Dior gitu kan, mendingan kita bikin perusahaan sendiri nih. Betul. Minimalnya 2,5 miliar. Memberdayakan UMKM pula. Betul, membantu kan pemulihan Iya. perekonomian nasional. Bisa jadi alternatif investasi nih. Welcome to What's This Boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk wasisar semua. Welcome to What's This Boys, kanal interaktif yang membahas berbagai informasi seputar lembaga jasa keuangan. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan follow akun YouTube dan podcast kita untuk selalu update tentang hal-hal penting seputar lembaga jasa keuangan. Nah, perkenalkan dulu nih, saya Febianti Dani sebagai host Wasis Boys pada segmen kali ini. Nah, Wasisers, banyak Wasiser yang mungkin baru melihat dan belum mengenal lebih jauh tentang Otoritas Jasa Keuangan yang biasa disebut dengan OJK. Padahal OJK memiliki peranan penting dalam industri jasa keuangan di Indonesia. Bahkan salah satu peranan lain yang gak kalah pentingnya dari OJK adalah melindungi konsumen dan masyarakat. Nah, seperti apa sih OJK itu? Yuk kita kenal lebih jauh lagi tentang OJK. Di segmen kali ini, saya ditemani dengan dua narasumber saya yang merupakan pegawai dari Otoritas Jasa Keuangan Malang. Sebelah sana ada Mas Indrawan Nugroho Utomo yang biasa dipanggil dengan Mas Nuk, Kepala Subbagian Pengawasan Pasar Modal dan IKNB OJK Malang. Selanjutnya, Mas Irwan Kurniawan Himmat yang biasa dipanggil dengan Mas Irwan, yaitu pengawas Bank Junior OJK Malang. Saya sapa dulu ya. Hai Mas Nuk, Mas Irwan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, Mas Irwan dan Mas Nuk, boleh nggak dijelaskan terkait latar belakang terbentuknya OJK? Monggo, siapa dulu? Saya dulu? Ya, monggo Mas Irwan. Ya, siap. Monggo. Terima kasih Mbak Dani. Ya. OJK Malang ini sebenarnya kan cukup banyak ya pegawainya. Tapi kita juga harus tahu OJK dulu awalnya kayak gimana sih? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih. Nah, kalau OJK sendiri kan berdiri berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, dulunya sebelum itu apa? Pengawasan bank dari Bank Indonesia. Ya. Nah, yang non-bank Ya. itu berasal dari Bank Eta, termasuk pasar modal tuh. Oke. Situ di bawah Kementerian Keuangan. Nah, yang baru apa? Yang baru di OJK ada dua. Satu, pengawasan terintegrasinya. Misalnya kayak apa? Bank punya produk asuransi. Dulu kan orang bingung kan? Kalau misalnya punya produk asuransi di bank, ngadunya kemana? Sekarang ada OJK, udah satu pintu. Nah, yang kedua, perlindungan konsumen. Nah, ini juga menjadi salah satu fungsi utama yang menjadi andalannya OJK. Jadi BI dan Bapang untuk fungsi pengawasan mau menjadi OJK. Betul. Disahkannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Betul. Jadi sudah 10 tahun ya Mas OJK berkiprah. Iya. Tugas OJK itu sendiri apa ya Mas Nuk ya? Ya. Jadi tugas itu OJK itu adalah 3M berani ya. 3M, mengatur, mengawasi, dan melindungi. Apa yang diatur dan diawasi? Yang diatur dan diawasi adalah industri jasa keuangan. Kemudian apa yang dilindungi? Yang dilindungi adalah konsumen lembaga jasa keuangan. Nah, selanjutnya kalau untuk mengawasi itu mengawasi, mengatur dan melindungi. Nah, mengawasi itu pengertiannya seperti apa? Maksudnya rinciannya tuh apa aja, meliputi apa aja gitu? Jadi untuk mengawasi kita mulai dari untuk perizinan pendirian bank contohnya ya. Kemudian pembukaan kantor bank, kemudian susunan kepemilikan, kepengurusan, kemudian merger, konsolidasi, akuisisi, serta pencabutan izin usaha bank jika bank tersebut dirasa sudah tidak sehat gitu ya. Kemudian kegiatan usaha bank antara lain bisa sumber dana, penyediaan dana, aktivitas di bidang jasa lainnya gitu ya. Mungkin poin selanjutnya ada apa lagi Mas? Mas Irwan mungkin menambahkan? Iya, kalau saya karena saya pengawas bank nih, saya cerita-cerita sedikit tentang pengawasan bank ya. Monggo, ya. Oke, kalau pengawasan bank sendiri di OJK Malang, kita memastikan
beberapa aspek. Jadi yang pertama misalnya permodalannya, bank itu punya modal cukup nggak sih? Jangan sampai bank ini misalnya lagi beroperasional, tiba-tiba setahun ke depan tutup. Nah kalau misalnya sesuai aturan sendiri, sekarang kan permodalan minimal bank diatur nih. Teman-teman mungkin kalau yang di perbankan udah pada tahu 12% dari aktiva tertimbang resiko. Nah, kemudian ada apalagi aspek lain yang diatur. Yang kedua misalnya masalah perkreditan atau kualitas aktivanya. Nah, itu biasanya kita mengontrol. Kalau mungkin teman-teman tahu apa itu NPL, kredit yang bermasalah, nah itu juga yang kita kontrol. Kita minta semua lembaga keuangan, khususnya bank yang di bawah pengawasan saya nih, itu kalau misalnya lebih dari 5%, kita minta langkah penyihatannya apa aja sih? Apa debitur itu mau ditagih, apa mau dilakukan penyelesaian agunannya, atau apa gitu. Kemudian ada lagi aspek manajemen, kita menilai itu pengurus-pengurus banknya, direksi, komisaris, dan juga pemegang saham pengendali. Itu kita nilai. Kemudian si profitability-nya atau rentabilitas, itu juga kita nilai, jangan sampai bank itu merugi terus-menerus. Bank juga harus untung, karena apa? Banyak pihak yang berkepentingan di sana. Termasuk yang paling utama adalah nasabah penyimpan. Nah, nasabah penyimpan ini paling concern masalah terakhir nih, likuiditas, aspek yang kelima. Nah, likuiditas ini terkait dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kalau misalnya Mbak Daning punya simpanan 2 miliar untuk deposito jatuh tempo, kan nggak mau kan kalau misalnya pas mau narik nggak bisa. Nah itu makanya yang kayak gitu harus dijaga juga sama pihak bank. Nah begitu juga lembaga jasa keuangan lain kayak asuransi, dana pensiun itu punya aturan masing-masing. Seperti itu pengawasannya di OJK ya. Lalu selanjutnya untuk mengaturnya? Mengaturnya kita pasti ada produk hukum kayak peraturan otoritas jasa keuangan, yang kalau turunan teknisnya itu ada namanya surat edaran otoritas jasa keuangan. Nah itu harus dipatuhi oleh semua lembaga jasa keuangan yang kita atur, yang pastinya dapat izin pendirian dari kita nih. Seperti itu. Nah, fungsi terakhir nih Mas Nuk. Ya, fungsi terakhir tadi mengatur, mengawasi sudah dijelaskan sama Mas Irwan. Nah, untuk melindungi konsumen itu merupakan salah satu fungsi utama dibentuknya OJK. Tadi sudah disampaikan juga sama Mas Irwan. Dan ada juga ADK yang membidangi khusus terkait dengan pelindungan konsumen, yaitu Pak Tirta Segara. Kemudian bagaimana sih cara OJK melindungi konsumen? Kalau ada pertanyaan seperti itu, kita bisa menjawab, yaitu secara dengan dua cara, yaitu preventif melalui edukasi, kemudian melalui penindakan atau kuratif, yaitu dengan penanganan pengaduan, contohnya untuk yang penindakan ya. Kemudian kita juga membentuk LAPS. Kemudian upaya kuratifnya kita melalui tadi sudah saya sampaikan penyelesaian pengaduan sektor jasa keuangan. Itu sekarang kita yang terbaru ini mempunyai APPK, yaitu aplikasi portal pelindungan konsumen otoritas jasa keuangan. Jadi masyarakat di masa pandemi itu bisa menyampaikan pengaduannya lewat portal tersebut. Jadi tidak harus tatap muka dengan petugas OJK gitu ya. Bisa melalui portal tersebut, yaitu APPK tadi. Kemudian itu akan ditanggapi, otomatis akan diwajibkan ditanggapi oleh lembaga jasa keuangan, dan nanti akan diselesaikan oleh otoritas jasa keuangan gitu ya. Kita fasilitasi lah. Ya, kanal aksesnya, jadi untuk layanan pengaduan konsumen itu bisa email tadi yang saya sampaikan, bisa lewat APPK, bisa bersurat kepada OJK, dari komisioner OJK, bidang EPK melalui Menara Radis Pramilo lantai 2 itu ya, dialamatkan ke surat tersebut. Kemudian ditujukan melalui email juga bisa, konsumen@ojk.go.id. Kemudian di website sikapiuangmu.ojk.go.id itu kita bisa melihat lembaga jasa keuangan yang berizin atau terdaftar di otoritas jasa keuangan gitu. Dan kita juga ada kontak 157, yaitu layanan
kontak 157 itu jam operasionalnya di jam kerja jam 8 sampai jam 17. Kemudian kita juga ada buka layanan WhatsApp di 081 157 157 157. Ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk industri jasa keuangan yang diawasi oleh OJK, siapa aja ya Mas ya? Siap. Jadi yang pasti satu bank, itu udah pasti. Nah, terus ada lagi yang non-banknya. Non-banknya itu dari asuransi, dana pensiun, Betul. BPJS, kemudian ada lembaga keuangan khusus, semuanya selain koperasi. Selain koperasi ya, Oke, jadi termasuk pasar modal juga nih, oke. ya di bawah kita semua. Jadi ada bank, pasar modal, asuransi, pembiayaan, dana pensiun, lembaga jasa keuangan lainnya, lembaga keuangan mikro dan jasa penunjang KNB ya. Nah, di era pandemik ini OJK memiliki peran pemulihan ekonomi nasional. Nah, apa saja ya perannya, Mas? Selama masa pandemi ini, mungkin saya akan cerita dari sisi perbankan dulu ya. Iya, betul. Kalau dari sisi perbankan, kita yang paling penting itu memperlonggar aturan terkait restrukturisasi perkreditan. Itu yang mesti diketahui oleh pihak bank maupun masyarakat yang punya pinjaman di bank. Jadi selama masa pandemi ini, kalau masyarakat ada yang kesulitan karena misalnya kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, itu bisa sebenarnya mengajukan restrukturisasi dengan catatan ketika mengajukan itu coba dikomunikasikan dengan pihak banknya, restrukturisasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing bank, itu beda-beda biasanya dan internalnya. Nah, nanti harapan kami kalau mengajukan restrukturisasi, pastikan semua informasi atau data-data terkait keuangannya masyarakat yang menjadi debitur bank itu disampaikan secara komprehensif. Seperti itu. Iya. Jadi kebijakan restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak bank itu antara lain melalui apa aja ya Mas? Bisa turun suku bunga, bisa nambah jangka waktu angsuran, bisa juga misalnya minta jeda waktu nggak bayar atau grace period ya. Kemudian bisa juga pola lain sebenarnya. Tergantung dengan banknya masing-masing tempat kita berhutang ya. Seperti itu Mbak Dani. Siap. Jadi restrukturisasi kredit itu ada data ini nggak Mas? Ada berapa capaiannya? Ya, sampai dengan posisi Februari ya 2021 ini OJK telah mendata di seluruh perbankan dan di lembaga pembiayaan juga ya, itu sudah mencapai lebih dari 1.000 triliun. Iya, yang non UMKM juga sama. Ya, jadi itu semua. Semua memang porsinya itu lebih banyak yang UMKM, itu 2:1 lah. Baik, lalu selanjutnya apalagi peran OJK untuk peran pemulihan ekonomi nasional? Ya, mungkin kita tambahkan kebijakan antara OJK dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, Mbak Dening, itu selain tadi mengeluarkan POJK atau ketentuan terkait restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Jadi restrukturisasi itu tidak hanya di perbankan, tapi di lembaga pembiayaan, lembaga non bank pun juga ada restrukturisasi. Sebagai gambaran, sampai bulan akhir 2020 kemarin di perusahaan pembiayaan juga telah melakukan restrukturisasi itu sebanyak 177,66 triliun. Kemudian tidak terbatas di lembaga pembiayaan, termasuk di lembaga yang paling kecil pun, lembaga keuangan mikro ya. Lembaga keuangan mikro per akhir tahun kemarin 2020 itu sudah melakukan restrukturisasi sejumlah sebanyak 26,44 miliar ya, per akhir tahun kemarin. Selain dalam bentuk kebijakan, ya pada bulan Desember kemarin OJK telah mengeluarkan atau melaunching soft launching platform namanya Marketplace untuk membantu UMKM ya, namanya UMKMU ya, dalam rangka digitalisasi UMKM
di seluruh Indonesia. Gitu Mbak Dani. Ya, jadi UMKM-mu itu apa sih Mas? Ya, jadi UMKM itu merupakan platform, jadi platform digital dalam bentuknya web ya, dan aplikasi mobile phone ya, yang disediakan untuk membantu UMKM binaan OJK dalam memperluas akses pasar secara digital. Karena sekarang ini di masa pandemi kan mobilisasi orang dibatasi, makanya kita buka akses pasar secara digital. Makanya seperti itulah ya. Jadi keunggulan pas pemasaran melalui platform UMKM itu apa aja, Mas? Ya, tentunya salah satunya adalah kita tagline-nya ya? Ya, tagline-nya itu kita adalah aku cinta produk Indonesia. Jadi UMKM-mu itu UMKM yang bisa masuk di platform OJK UMKM itu tadi itu harus produk buatan Indonesia gitu ya. UMKM asli Indonesia gitu ya. Iya. Alamat websitenya tuh ada nggak Mas? umkmu.id. umkmu.id. Kalau pakai mobile juga umkmu.id ya, Android, iOS dan bisa ini. Nah, yang harus dimiliki oleh UMKM itu untuk menjadi tenan dari UMKM itu apa aja ya, Mas Nugro? Ya. Yang jelas dia harus punya KTP ya tadi karena kan dia pasti harus produk Indonesia tadi. Kemudian rekening perbankan untuk kemudian transaksi, ya. Kemudian jaringan internet gitu. Ya, biasanya juga banyak pertanyaan tuh yang muncul, apakah perlu NPWP atau tidak? Tidak perlu. Lalu apakah penjual harus mengeluarkan biaya nih untuk daftar di UMKM, kan biasanya gitu? Tidak terdapat biaya untuk registrasi di marketplace ini karena gratis, karena digratiskan untuk UMKM di UMKM gitu ya. Dan marketplace ini juga sudah terdaftar di Kominfo itu per November tahun 2020 kemarin sebagai marketplace yang terdaftar. Gitu ya. Intinya bukan abal-abal lah marketplace ya. Dan ada yang bertanggung jawab yaitu Koperasi Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ada batasan umur atau produk gitu nggak di dalam segmen penjualan di UMKM ini? Ya, mungkin Mas Irwan bisa menambahkan, Mas Irwan. Untuk produk ini ada produk apa yang bisa dijual di UMKM-mu lah, Mas Irwan gitu ya? Yang pasti yang pertama itu harus barang asli produk Indonesia. Karena tagline-nya tadi bangga. Aku cinta Indonesia sama bangga dengan produk Indonesia. Nah, yang kedua jangan jual rokok. Rokok nggak bisa kan? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi yang bapak-bapak yang mau jual lintingan rokok nih kan UMKM juga tuh nggak bisa ya? Janganlah. Kita menyehatkan masyarakat juga. Oke. Terus yang selanjutnya kalau mau jual obat atau sejenis herbal itu harus ada izin dari BPOM-nya. Dan yang paling penting juga nih, jangan jual senjata lah, itu aja. Ya bahaya ya kalau jual senjata ilegal. Kerajinan yang bahaya, senjata tajam gitu juga. Kalau batasan umurnya sendiri? Nggak ada. Boleh semuanya. Nah, kalau misalkan nih ada penjual yang udah memasarkan produknya di Tokopedia atau sejenisnya atau apapun lah yang e-commerce gitu, boleh nggak jualan di UMKM? Ya tetap boleh dong. Kita kan memberdayakan semuanya. Yang penting ini UMKM jual barang asli Indonesia dan bukan produk berbahaya, itu aja. Siap. Nah, untuk selanjutnya klasifikasi pembagian jenis seller di UMKM-mu. Dia kan ada official account, official merchant, power merchant, dan UMKM basic. Jadi kalau misalkan kita mau belanja nih di webnya, itu caranya gimana Mas? Udah pernah belanja belum Mas-mas dua ini, Mas Nuk dan Mas Irwan? Iya, jadi sebelum cara belanja mungkin sementara ini ya karena masih tadi sifatnya soft launching, jadi kita berdayakan bukan kita sih, pemilik dari apa namanya OJK Koperasi Otoritas Jasa Keuangan itu
selama ini masih mengandalkan teman-teman di KOJK untuk melakukan pendaftaran atau memasukkan produk-produk binaan Otoritas Jasa Keuangan, kantor Otoritas Jasa Keuangan di daerah. Jadi pendaftarannya selama ini klasifikasi yang tadi disampaikan itu belum diklasifikasikan, jadi masih sebatas binaan UKM-UKM binaan di terdekat dengan kantor OJK. Jadi bagi, dimana aja tuh Mas? Ya, di seluruh Indonesia kantor-kantor OJK, kantor-kantor OJK yang ada di seluruh Indonesia itu bisa mendaftarkan produk-produk UMKM binaannya gitu ya. Ataupun yang belum menjadi binaan bisa mendaftar di kantor OJK, silakan datang ke kantor OJK. Ingin masuk memasarkan produknya melalui UMKM-mu. Itu tadi ya. Jadi bisa mendaftarkan dari kantor OJK terdekat ya. Iya. Betul. Boleh Ada disebutkan 9 nggak? regional. Iya, ada boleh nggak disebutkan? Sama 26 kantor OJK Malang. Kantor OJK di seluruh Indonesia. Jadi, oke. Kalau untuk kantor OJK Malang sendiri nih, ada apa aja sih? Kantor OJK Malang itu maksudnya wilayahnya? Wilayahnya betul. Wilayahnya ada 7 kota kabupaten. Malang Raya ada 3 ya. Kota kabupaten Malang dan Kota Batu. Kemudian di Pasuruan ya, kota kabupaten, dan Probolinggo, kota kabupaten juga. Oke. Jadi keunggulan pemasaran melalui platform UMKM-mu ini mendukung program pemerintah melalui perluasan akses pemasaran produk Aku Cinta Produk Indonesia, Bangga Buatan Indonesia dari UMKM melalui platform digital. Lalu menyediakan produk-produk UMKM binaan OJK dengan kualitas terbaik, sehingga akan mendorong minat investor untuk dapat berinvestasi di sektor mikro. Lalu menyediakan akses pendanaan kepada UMKM dengan tingkat suku bunga terjangkau. Selain itu, pelaku UMKM mendapatkan fasilitas pelatihan dan pembinaan secara berkala nih, serta edukasi literasi keuangan dari kantor regional dan kantor OJK. Lalu menyediakan akses langsung kepada pelaku UMKM tanpa melalui pihak ketiga atau reseller, ya kan? Terus menjadi tempat kolaborasi antara UMKM dalam menciptakan suatu produk, end-to-end supply chain. Dan UMKM akan mendapatkan kemudahan untuk pembebasan biaya admin, gitu ya. Baik. Nah, dengar-dengar nih Mas Nugroho, OJK baru mengeluarkan ketentuan baru terkait pendanaan untuk UMKM. Wow, UMKM dapat modal gratis, serius. Gimana sih ini terkait pendanaan untuk UMKM, Mas? Jadi gini, jadi sebenarnya juga nggak gratis juga sih. Jadi kalau UMKM nih misalnya saat ini kan kalau mau butuh modal biasanya kan larinya ke perbankan atau ke lembaga pembiayaan gitu ya. Jadi di tengah pandemi COVID ini seperti sekarang sumber pendanaan untuk penguatan modal itu memang menjadi salah satu kendala bagi UMKM untuk melanjutkan usahanya ya. Omsetnya yang bisa diperoleh secara maksimal di kondisi normal itu sekarang adalah cukup sulit ya. Sekarang itu omsetnya itu cukup sulit, menurun drastis itulah. Pinjaman dari bank itu umumnya mensyaratkan dokumentasi yang lengkap, catatan keuangan, hasil usaha, baik serta dalam beberapa jaminan, juga memerlukan jaminan berupa aset biasanya untuk perbankan. Masalahnya adalah tidak semua pelaku UMKM mampu menyediakan persyaratan tersebut dan terbatas keberadaan kantor cabang bank ya, terkait dengan inklusinya juga terbatas juga. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang bagi UMKM telah hadir di akhir tahun kemarin kita meresmikan atau mengeluarkan ketentuan securities crowdfunding. Ini merupakan perubahan ketentuan dari ketentuan equity crowdfunding ya. Securities crowdfunding merupakan metode pengumpulan dana dengan skema patungan. Jadi kita patungan nih. Jadi ceritanya patungan, jadi nggak gratis juga sih, memang karena patungan dari masyarakat dilakukan oleh milik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya. Jadi nantinya investor bisa membeli, mendapatkan kepemilikan melalui saham, masyarakat sebagai investor. Ya, kemudian kalau mau nerbitin surat utang atau obligasi, ya,
nanti masyarakat atau investornya juga dapat memiliki surat bukti kepemilikan utang obligasi. Oke. Ya. Kita itu mempunyai UMKM, dan itu mempengaruhi 60% PDB di Indonesia ini. Oke. Dan juga mempengaruhi jumlah tenaga kerja itu, kita itu sangat terpengaruh dari jumlah UMKM juga, tenaga kerja kita. Kemudian ada digital ekonomi atau perkembangan finansial teknologi. Pasar modal turut serta dan bersinergi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi itu tadi, fintech, untuk tumbuh berkembang di pasar modal di Indonesia. Kemudian pemodal, ya, investor di Indonesia juga naiknya itu 50%. Pemodal retail itu selama masa pandemi itu naiknya 4,5 juta investor atau tumbuh 50% di 1 tahun di masa pandemi ini tadi. Ya, arahan Ketua Dewan Komisioner Jaya dalam peluncuran SCF pada pembukaan perdagangan BI tahun 2021, hadirnya SCF itu untuk meningkatkan pendalaman pasar modal karena memberikan alternatif sumber pendanaan yang cepat, murah, dan bagi UMKM yang tidak bankable. Ya, itu tadi. Itu jadi juga nanti searah dengan arahan Presiden pada waktu pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2020 kemarin. Nanti videonya bisa kita putar bersama gitu ya. Terakhir saya mengajak industri keuangan untuk terus meningkatkan pengembangan UMKM, meningkatkan akses UMKM untuk memperoleh pembiayaan, dan jangan hanya melayani yang besar-besar saja, yang itu saja. Pelaku kecil yang memiliki potensi, yang skalanya sangat besar juga harus diberikan prioritas. Akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal, UMKM juga harus lebih mudah dan cepat. Jadi definisi crowdfunding adalah proses pengumpulan modal gitu ya, biasanya melalui internet untuk mendanai usaha pribadi dengan mengumpulkan sejumlah uang dari berapa penyumbang dana yang berbagi minat dan ideologi yang sama. Jadi kayak patungan itu tadi ya Mas ya. Sementara ini yang mengantongi izin equity crowdfunding itu ada 4 ya, ada Santara itu PT Santara Daya Inspiratama ya. Kemudian PT Biser ya, Biser itu PT-nya PT Investasi Digital Nusantara. Kemudian PT Crodana Teknologi Indonesia yang sering disebut Crodana, kemudian LandX ya. Perusahaan tersebut sedang dalam tahap perluasan izin untuk sebagai platform SCF karena dulunya memang ketentuannya adalah equity crowdfunding. Jadi sekarang dengan ada ketentuan baru POJK 57 tahun 2020 itu menjadi securities crowdfunding gitu. Jadi dengan SCF ini investor dan pihak yang membutuhkan dana tuh dapat dengan mudah dipertemukan melalui suatu platform sistem aplikasi berbasis teknologi informasi secara online gitu ya Mas ya. Jadi investor akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen atau bagi hasil dari keuntungan usaha tersebut yang dibagikan secara periodik gitu nih. Melalui SCF ini diharapkan impian perusahaan skala UMKM dapat mendapatkan tambahan dana dari security crowdfunding untuk peningkatan kapasitas usaha melalui satu bentuk penerbitan saham atau surat berharga lainnya ke masyarakat. Bisa jadi nyata. Kemudian partisipasi masyarakat dalam pembelian aset-aset sekuritisasi seperti saham, obligasi atau sukuk, maka pelaku UMKM akan mendapatkan sumber dana untuk ekspansi bisnis nih ke depannya, untuk membesarkan jaringannya ya. Skala usaha lah ya. Misalnya UMKM startup ya. Iya. Nah ini nanti dari laba usahanya itu bisa bagi hasil. Pada dasarnya sih SCF sama ya Mas dengan penawaran saham perusahaan ya dari pasar modal, yaitu dengan adanya penerbit, yaitu perusahaan yang menawarkan saham perusahaannya kalau di pasar modal ya. Kemudian penyelenggara urun dana dan pemodal
atau investor. Cuma ada perbedaannya. Nah, perbedaannya di ini ada di mekanisme penawaran sahamnya, obligasi Ya. atas sukuk juga dengan sistem SCF dilakukan melalui oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung pada modal melalui sistem elektronik. Oh, online. Online. Ya, kalau manfaatnya bagi penerbit ya, tentunya bagi penerbit atau si UMKM tadi adalah merupakan alternatif pembiayaan bagi UMKM. Ya. Tadi saya sampaikan, Oke. selain dari perbankan, pembiayaan itu ada alternatif. Sekarang UMKM itu bisa mengakses pembiayaan atau yang membutuhkan modal itu bisa mengakses layanan securities crowdfunding. Wah, keren sekali. Ya, itu dapat membantu startup yang tadi di bawah 30M tadi untuk berkembang melalui pembiayaan pasar modal. Baik. Kemudian bagi penyelenggara Iya. membantu perusahaan startup teknologi finansial untuk berkembang di industri Pasar modal. pasar ya. modal. Ya. Kalau untuk pemodal, Mas Irwan? Untuk pemodalnya sendiri ini bisa jadi alternatif investasi nih buat orang-orang yang punya uang Oke. di Indonesia. Nah, kemudian Lagi kelebihan nih ya. betul. Nah, terus manfaatnya untuk pemodal nih, kayak kita nih. Kalau untuk pemodal bagi orang yang punya banyak Duit. uang nih ya, uang lebih. Nah, itu yang pertama bisa jadi alternatif. Kita mau naruh uang di mana, Iya. investasi di mana. Dan juga kita dengan uang yang relatif lebih sedikit daripada konvensional sebelumnya gitu, pemodal level kelas kakap lah bahasanya gitu ya. Ini kita bisa punya perusahaan. Oke, mantap ini ya. Terobosan terbaru nih. Iya. Lalu tadi kan udah kita sebut tentang manfaatnya. Kalau selanjutnya terkait tentang resikonya, apa tuh? Ya. Jadi selain tadi ada manfaatnya, otomatis kalau investasi itu pasti ada risikonya ya. Iya. Jadi resiko proyek tidak berjalan itu pasti ada. Kemudian resiko tidak dapat dividen itu ada juga. Dan resiko kegagalan operasional si penyelenggara itu tadi, penyelenggara yang sebagai platform tadi itu bisa ada resiko kegagalan. Kemudian resiko saham tidak liquid karena saham-saham yang di securities crowdfunding ini itu hanya diperdagangkan itu 2 tahun, setahun itu hanya 2 kali ya. Setahun itu hanya 2 kali dan itu hanya antar investor yang ada di satu platform saja. Oke. Gitu. Baik. Lalu lingkupnya security crowdfunding itu ada apa aja ya, Mas? Oh iya, jadi tadi saya sampaikan di situ ada penyelenggara, penerbit, kemudian pemodal. Penyelenggara itu tadi yang platformnya itu tadi, penerbitnya itu UMKM, kemudian pemodalnya itu investor ya. Investor. Yang patungan itu tadi ya. Oke. Nah, terkait kelembagaan dan perizinan nih penyelenggara layanan security crowdfunding. Oh iya, terkait dengan kelembagaan pelayanan penyelenggara itu tadi atau penyelenggara layanan securities crowdfunding itu, yang pertama itu bentuknya harus berbentuk badan hukum, bisa harus PT atau koperasi. Kemudian modalnya itu 2,5 miliar ya, modal awalnya. Jadi ini modalnya itu ketika mendirikan suatu penyelenggara securities crowdfunding itu 2,5 miliar. Dan saya rasa untuk 2,5 miliar ini merupakan modal yang sangat minimal ya Mas Irwan ya. Untuk mendirikan BPR aja berapa Mas? Kalau sekarang pendirian baru itu di Pulau Jawa udah 100 M. Jadi ini berarti dengan modal kecil kita bisa punya perusahaan begitu ya. Keren sekali ini ya. Sebuah perusahaan penyelenggara layanan securities crowdfunding. Daripada beli Balenciaga atau Dior gitu kan, mendingan kita bikin perusahaan sendiri nih. Betul. Minimalnya 2,5 Memberdayakan UMKM pula. Betul, membantu kan pemulihan perekonomian nasional. Terus tentunya yang ketiganya adalah harus memenuhi perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Itu penyelenggara ini jelas. wajib berizin ke Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sumber dayanya harus memiliki keahlian di bidang IT, ya. Kemudian melakukan penelaahan atas penerbit tadi, si UMKM tadi yang wajib menelaah itu kelangsungan usahanya tadi. ya. Kemudian kelangsungan usaha, kelangsungan
kemampuan bagi dividen dan sebagainya, kebijakan bagi dividen dan sebagainya, itu yang wajib menelaah adalah si penyelenggara itu tadi, penyelenggara layanan. Jadi harus mempunyai SDM yang mampu di bidang IT dan keahlian melakukan penelaahan atas penerbit. Oke. Nah, ada satu yang ketinggalan. Apa, Mas? Kalau ada modal asing maksimalnya ada 49%. Ya, Gitu. betul. Karena balik lagi ke tadi, bangga produk Indonesia, ya benar. Jadi terus kewajibannya ada apa aja, Mas? Ya, tadi kewajibannya itu tadi melakukan penelaahan atas penerbit, ya. Mulai dari aspek hukum dan aspek akuntansi dan sebagainya itu tadi harus dilihat oleh si penyelenggara, ya. Memastikan batas penghimpunan dana tidak terlampaui. Kemudian menyediakan layanan penanganan pengaduan dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan penerbit kepada OJK. Ya. Kemudian menyediakan fasilitas komunikasi secara online, ya. Bisa melaksanakan upaya peningkatan edukasi dan literasi, gitu ya. Ya kan tadi kita udah bahas tentang penyelenggara nih. Sekarang kita bahas tentang penerbit. Nah, persyaratan dan kewajiban gampangnya nih untuk penerbit security crowdfunding itu apa? Siap. Baik, Mbak Dani, kalau untuk penerbit sendiri, ini saya ulangi lagi ya, bahwa penerbit itu kan UMKM. Betul, Jadi dilarang UMKM, ya. merupakan satu badan usaha yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi. Oh gitu ya. Yang kedua, nggak boleh perusahaan TBK, perusahaan yang listing di bursa, itu nggak bisa. Kemudian yang ketiga, badan usaha dengan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar itu juga nggak bisa. Nyampe 10 miliar aja udah nggak bisa. Ya. Jadi benar-benar UMKM. real UMKM ya. UMKM. Lalu untuk kewajibannya? Kewajibannya itu ya tadi pertama yang saya sampaikan, karena ada yang harus ditelah oleh si penyelenggara tadi, menyerahkan dokumen informasi kepada penyelenggara, itu antara lain akta pendirian, ya kan, jenis dan jumlah efek yang akan ditaruhkan tadi, milik menerbitin saham, obligasi, atau sukuk tadi ya kan. Kemudian rencana bisnis atau proyek dan proyeksi pendapatannya. Kemudian menyampaikan laporan keuangan paling rendah disusun berdasarkan akuntansi UMKM lah, itu gampangannya seperti itu. Nah ini contohnya aja gini, misalnya Pak Irwan nih, Pak Irwan sebagai si penerbit gitu ya, beliau ini punya proyek dan menang tender proyek di Pemkot gitu ya, pembangunan jalan dari mulai jalan A sampai jalan B. Nah Pak Irwan ini butuh modal. Nah Pak Irwan ini bisa menerbitkan, karena dia perorangan gitu ya, bisa menerbitkan sebagai CV yang menang tender gitu ya. Pemilik CV yang menang tender itu tadi bisa menerbitkan sukuk. Caranya bagaimana? Ya tadi sebagai bukti ke menang tender itu tadi dijadikan jaminan untuk penerbitan sukuk. Nah seperti itu. Gampangannya seperti itu, Mbak Dani. Menarik sekali ini pembahasan tentang SCF ya. Proyek penerbitnya SCF ini apa? Ya, yang tadi kan saya sampaikan. Salah satunya kan karena tadi contohnya tadi kan menang tender pengadaan jalan dari jalan A sampai jalan B gitu ya. Nah, itu tentunya proyeknya itu harus memiliki manfaat ekonomis. Dari suatu tender tadi yang telah dimenangkan oleh Pak Irwan tadi contohnya, itu kan sudah memiliki manfaat ekonomis. Kemudian dapat dimiliki sendiri atau merupakan perintah dari pihak lain ya. Jadi contohnya ini yang dimiliki sendiri, contohnya Pak Irwan punya warung kopi ya, kopi, pengen buka cabang lagi di kota lain. Nah, itu dimiliki oleh Pak Irwan sendiri. Kalau merupakan perintah pihak lain tadi contohnya adalah yang menang tender tadi. Pak Irwan menang tender, itu berarti proyek itu milik orang lain, tapi sementara ini tendernya ini dimenangkan oleh Pak Irwan gitu ya. Dalam hal penerbitan sukuk, proyek yang menjadi dasar penawarannya wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ya, tadi kan. Berarti karena ini produk syariah ya. Ya, kalau sukuk kan syariah, Mas. Iya. Jadi tadi harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Makanya tadi saya contohkan adalah tender pengadaan atau pembuatan jalan dari A ke B gitu. Tuh. Ya. Oke. Ya, Nah, dari biayanya, biaya denda dan pajak yang harus diperhatikan nih untuk penerbitnya sendiri. Itu apa aja? Ini kalau untuk biaya, Mbak Dani, biaya yang pertama harus dikeluarkan itu pertama untuk KKC-nya ya, Pak Nugroho. Ini ada biaya pendaftaran sebesar 3,75 juta.
Nah, sementara biaya tahunan per efek ini 2,5 juta per tahun. Jadi kalau yang 3,75 tadi di awal aja, 2,5 jutanya ini per tahun. Kemudian untuk custody-nya di bank kustodian ini 0,1 kali jumlah dana yang diterbitkan tadi oleh si UMKM. Nah, yang terakhir biaya penyelenggara berbeda tiap penyelenggara. Ini tergantung fee-nya dari tiap-tiap pihak penyelenggara. Kemudian untuk denda ini ada macam-macam sih. Contohnya. Misalnya untuk fee pembatalan penawaran efeknya yang dilakukan oleh penerbit itu 50% dari jumlah dana yang sudah terhimpun. Nah, ada lagi sih banyak sebenarnya sesuai aturannya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di POJK terkait SCF ya. Terakhir ada pajak PPh badan dan pajak lainnya tergantung dengan industri dari penerbit atau si UMKM-nya itu. Seperti itu Mbak Dani. Nah, Wasisar, gimana segmen kita hari ini? Tadi kita udah bahas tentang OJK, UMKM, dan security crowdfunding. Semoga pembahasan kita hari ini sangat bermanfaat ya untuk Wasisar semua. Ingat, jangan lupa untuk menularkan ilmunya nih ke yang lain ya Wasisar. Nah, untuk Wasisar semua boleh komen di video ini. Nah, segmen mau bahas tentang apa nih? Terkait tentang industri jasa keuangan. Mungkin mau bahas tentang investasi bodong contohnya, atau mau bahas apa lagi nih yang menarik, tulis ya di kolom komen kita. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe dan follow akun YouTube dan podcast kami ya untuk selalu update. Saya dan Narsum izin pamit, sampai jumpa di segmen Wasis Moy selanjutnya. See ya!